Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, pada video kali ini gue akan ngebahas lanjutannya dari Roller Coin ya. Karena untuk si Roller Coin ini baru aja rilis season terbarunya, yaitu season 8. Nah, untuk season 8 dari Roller Coin ini, kita akan coba ngelihat apakah season 8 kali ini dari Roller Coin ini cukup worth it apa enggak untuk kita mainin, khususnya buat kalian para player gratisan. Nah, jadi langsung aja ya, ini gue langsung masuk aja ke Roller Coinnya. Nah, dan di sini di si Roller Coin season 8 ini kita akan langsung cek aja ya pasnya. Kita akan lihat apa-apa aja sih yang kita dapat di season 8 dari si Roller Coin ini. Nah, jadi untuk season 8 kali ini Roller Coin tuh mengusung tema Metal Mayhem ya. Di kayak pembuatan alat-alat berat, mekanik, mobil, kayak robot dan lain-lain lah pokoknya gitu. Nah, untuk di season 8 kali ini kita akan langsung aja ngelihat reward apa aja sih yang akan bisa kita dapat kalau misalkan kita fokus ngerjain season 8 kali ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari rewardnya ya, untuk season 8 kali ini ya, untuk reward gratisannya bisa dibilang ini tuh sedikit lebih banyak ya jika dibandingkan dengan season sebelumnya. Kayak misalkan ini ya, mulai dari level 2, 3, 4, bahkan ini ya sampai 6, 8, 9. Bahkan kalau misalkan gua scroll lagi, ini yang free-nya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan season sebelumnya. Yang dimana di sini bahkan untuk miners yang powernya sebesar 114.000 GH per second, ini kita bisa dapetin secara gratis kalau misalkan kita bisa dapetin semua misinya. Kalau misalkan di sini kita berhasil mencapai level 43 ya, yang dimana di sini kalau 43 kita udah bisa dapetin mesin Twin Tire Driller yang power hash rate-nya tuh cukup lumayan ya, 114.000 GH per second. Bahkan di sini sampai level 48, di sini juga ada mesin mining yang bisa kita dapat free juga dengan power 152.000 GH per second. Nah, dan seperti yang kalian lihat di sini malah kalau misalkan gua cek jumlah reward gratisannya, kalau misalkan kita lihat ini jumlahnya justru jauh lebih banyak ya yang gratisan daripada reward seasonal atau reward yang bisa kita dapat kalau misalkan kita upgrade event passnya atau membeli event pass ini menggunakan RLT. Nah, tapi di season 8 ini ada kekurangannya juga nih menurut gua. Sekalipun di sini untuk bonus gratisannya ini atau reward gratisannya ini disediain jauh lebih banyak, tapi di sini untuk bisa menyelesaikan misi setiap levelnya ini untuk batasan XP powernya dinaikin ya, jadi 350 XP power per satu levelnya. Jadi kalau misalkan dari level 1 nih ya, dari level 1 yang ini kita pengen naik level ke level 2 untuk bisa dapetin power mining sebesar 50.000 GHS per second, kita mesti masuk ke level 2 dulu dengan cara ngumpulin 350 XP point ya teman-teman. Yang dimana di sini untuk bisa dapetin 350 XP point sendiri itu kita bisa ngumpulin dengan cara nyelesain event quest yang ada di sini. Nah, untuk event questnya apa aja? Jadi untuk event questnya di sini kalian bisa dapetin beberapa XP point kayak misalkan ya dengan menyelesaikan 15 game yang bernama Win Coin Click, maka di sini kalian bisa dapetin 5 XP point per harinya. Dan habis itu di sini kalau misalkan kalian menangin Win Kryptonoid sebanyak 15 game per harinya, kalian juga bisa dapetin 5 XP point. Dan kemudian habis itu di sini kalian juga bisa dapetin 12 XP point kalau misalkan kalian berhasil menangkan 30 game di kolom gamesnya yang ada di Roller Coin ini ya. Kolom games yang ada di sini nih. Untuk gamesnya bebas. Yang untuk yang ini ya, yang 12 poin ini yang penting kalian bisa menangin 30 game, maka nanti kalian bisa dapetin 12 XP point. Dan kemudian habis itu di sini kalian juga bisa dapetin 25 XP point tambahan kalau misalkan di sini kalian udah memainkan gamenya dan memenangkan gamenya sebanyak 70 game, maka di sini kalian juga bisa dapetin 25 XP point gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada misi-misi yang lain juga yang bisa kalian kerjain untuk bisa dapetin XP point-nya. Nah, cuma di sini untuk di season 8 ini, untuk misi yang lain ini misi yang dimana di sini kita harus menggunakan roller token alias harus ngemodal. Jadi untuk misi yang gratisan sendiri, kalian mungkin bisa fokus ke misi yang ini ya, misi mainin game yang ini Win Kryptonoid, win 30 game, win 70 game, kemudian habis itu di sini join Twitter mereka, kemudian like dan retweet Twitternya, kemudian habis itu di sini bisa undang teman juga ya, undang teman dapat 20 XP point. Jadi misalkan kalau di sini kalian ngerjain tugas yang gratisan ini aja selama sehari, itu kalian bisa ngumpulin kurang lebih ini dapat 20, 22, kemudian 24 poin, kemudian di sini 24 tambah 25 49, 49 tambah 12 61 poin, kemudian 61 tambah 5 66, kemudian 66 tambah 5 71. Berarti total per harinya ini kalau misalkan kalian main di mode gratisan untuk bisa ngumpulin XP point, itu kalian per harinya bisa dapetin 71 poin. Yang berarti di sini kalau misalkan kalian pengen masuk ke level selanjutnya untuk dapetin 50.000 GHS per second ini, kurang lebih kalian mesti main game selama 4 hari di si Roller Coin ini dan ngerjain tugas-tugas gratisannya semuanya tanpa ada yang tersisa, maka kalian bisa dapetin 350 XP point, dimana nantinya setelah selesai menyelesaikan 350 ini kalian akan langsung lanjut ke level 2 dan mendapatkan 50.000 GHS per second, yang dimana ini nanti powernya akan aktif selama 3 hari. Nah, dan kemudian habis itu kalau misalkan kalian pengen lanjut ke level 3 dapetin miner yang
yang powernya 10 GHz per second. Ini kalian tinggal mainin gamenya lagi selama 4 hari dan kerjain tugasnya semuanya sampai selesai. Maka di sini kalian lanjut ke level 3 dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk si season 8 ini sendiri, ini tuh ada batasan waktunya ya, sama kayak season-season sebelumnya, yang dimana di sini untuk season 8 ini tuh baru aja mulai kurang lebih 2 hari yang lalu, dan ini baru akan berakhir 98 hari lagi atau sekitar 3 bulanan lagi. Jadi buat kalian yang mungkin pengen dapetin mesin miner gratisan, kalian bisa ikut lebih awal aja untuk dapetin semuanya ini secara gratis ya, yang udah tersedia di sini, dengan cara memainkan gamenya dan menyelesaikan semua misi event quest yang ada di sini gitu teman-teman. Nah, untuk roller coin ini sendiri banyak banget yang nanya ke gua apakah dia nih masih worth it atau enggak ya. Nah, kalau dari gua pribadi, gua pakai si roller coin ini tuh kurang lebih hampir 3 tahun ya, dan selama 3 tahun ini kalau misalkan kalian lihat ya, di sini gua udah mengumpulkan beberapa mesin mining di sini, baik itu dari cara gratisan dengan cara mainin game ataupun dengan cara ngikutin event pass, dan ada juga beberapa di sini yang gua beli ya pakai modal pribadi, dan ini semua si mesin miningnya udah kekumpul dengan total power 135 PH per second, yang dimana di sini dari power mesin mining gua ini selama pakai si roller coin ini selama setahun terakhir itu tuh gua di sini stabil di pendapatan 70 sampai 80 satoshi lah per 10 menitnya, yang berarti di sini dengan pendapatan segini gua tuh bisa dapetin rata-rata sekitar 500.000 rupiah per bulannya selama setahun terakhir ini, itu hanya dari Bitcoin aja. Nah, kalau misalkan digabung dari pendapatan koin lain yang gua dapat dari si roller coin ini tuh seperti yang kalian lihat ya, di Bitcoin udah kekumpul 0,002 Bitcoin atau sekitar 700 ribuan lah ini dalam 1,5 bulan, dan di sini gua berhasil kekumpul juga 170 Dogecoin, dan di sini ada kekumpul 0,5 Solana juga atau sekitar 200 ribuan lah. Jadi kalau di total dengan semua pendapatan koin kripto gua, baik itu dari Bitcoin, Ethereum, kemudian dari Polygon, Litecoin, dan juga Dogecoin, dan juga koin-koin lainnya, kurang lebih dengan power gua sebanyak 135 PH ini, pendapatan gua dari roller coin ini pure-nya itu bersihnya itu sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000 lah per bulannya. Dan ini sampai sekarang si roller coin ini masih terbukti membayar ya teman-teman, walaupun kadang gua juga masih sering ngalamin kendala di si roller coin ini, kayak misalkan terkadang si powernya suka turun tiba-tiba, dan kadang untuk bisa dapetin mesin miner dengan power gede dengan harga murah itu juga kadang sekarang tuh ya di season sekarang tuh udah cukup sulit, nggak kayak di season sebelumnya. Kalau season sebelumnya untuk bisa dapetin mesin mining dengan power gede tapi harga murah itu masih cukup gampang. Kalau sekarang untuk perburuannya tuh agak cukup sulit gitu menurut gua. Ya, tapi overall sampai saat ini kalau misalkan ditanya worth it atau enggak, menurut gua ini tuh masih worth it ya teman-teman kalau buat gua pribadi. Kalau misalkan di sini kita udah memiliki banyak mesin mining gitu ya teman-teman, karena kalau misalkan udah punya banyak mesin mining di sini si roller coin ini autopilot ya, dia bisa jalan sendiri tanpa kita harus pantengin, sekalipun nantinya si komputer kita mati, internet kita putus, dia ini bakalan tetap jalan ya, dan akan terus menghasilkan penghasilan buat kita dalam bentuk kripto yang nantinya bisa kita cairin menjadi uang beneran gitu teman-teman. Nah, dan kemudian buat kalian yang mungkin berpikiran untuk melakukan deposit dan membeli mesin mining kayak gua kayak gini, ini gua sebenarnya nggak menyarankan ya, karena kalau misalkan kita hitung-hitung antara modal yang kita keluarkan untuk membeli mesin mining dengan pendapatan yang akan kita dapat, itu tuh nggak terlalu worth it ya kalau misalkan kita beli mesin miningnya ini menggunakan modal kita pribadi. Tapi kalau misalkan kita belinya ini pakai hasil gratisan, kayak misalkan ngikutin event, kemudian ngerjain banyak tugas yang udah disediakan sama mereka untuk ngampulin RLT-nya, kemudian si RLT tersebut kita pergunakan untuk membeli mesin mining, itu masih cukup worth it menurut gua. Tapi kalau untuk membeli si mesin mining ini nih, yang di sini yang banyak ini menggunakan uang pribadi kita, itu menurut gua nggak worth it sih. Kalau misalkan semua mining yang ada di sini nih ya, ini gua hitung-hitung terus gua kalkulasiin dengan harga market ini, kayak misalkan ini mesin yang kayak gini aja 620.000 GH per second, ini kan harganya 100 RLT nih atau sekitar 1.500.000. Nah, bayangkan aja nih kalau misalkan dari satu mesin ini 1.500.000 dikalikan dengan sekitar 30 mesin yang gua punya nih, yang di total kalau misalkan dikonversi ke dolar ini sama dengan sekitar 3.000 sampai 4.000 dolar lah kalau misalkan ini dikalkulasiin ke uang beneran, atau misalkan kalau dirupiahin sekitar 60 juta modal yang gua keluarkan, tapi pendapatan yang gua dapat per bulannya cuma 1 juta atau 1.200.000, yang dimana ini untuk bisa balik modalnya mungkin 5 sampai 10 tahun lah, dengan catatan ini si powernya tetap stabil dan rewardnya nggak turun-turun. Nah, tapi pada kenyataannya untuk powernya sendiri kadang nggak stabil, suka naik turun, terus rewardnya juga kadang suka turun tiba-tiba, kadang suka naik, kadang suka turun, nggak jelas gitulah pokoknya. Makanya di sini seperti yang gue bilang tadi ya, untuk ngemodal sendiri membeli mesin mining di si roller coin ini tuh nggak terlalu cukup worth it menurut gue. Walaupun di sini untuk pengerjaannya bisa dibilang ini tuh cukup santai ya, bisa jalan secara otomatis sekalipun kita tinggalin. Dan di sini kalau misalkan listriknya habis, kita tinggal cas aja setiap 5 hari sekali ya, tapi tetap balik lagi seperti yang gue bilang tadi, banyaknya modal yang kita keluarkan itu nggak sebanding dengan apa yang kita dapat gitu. Kalau misalkan di sini kita ngemodal beli mesin miningnya pakai uang pribadi gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kita dapetin mesin miningnya melalui event
ataupun melalui tugas-tugas yang kita kerjain masih cukup worth it lah menurut gue, seperti yang gue bilang tadi ya. Oh iya, dan buat kalian yang mungkin nggak tahu gimana sih cara mulai main di si roller coin ini dengan cara gratisan, seperti kayak misalkan gimana sih cara ngebangun akun roller coin kita supaya bisa menjadi besar mulai dari nol sampai gede, itu udah pernah gue bahas di video sebelumnya ya. Kalian bisa lihat aja tutorialnya di video gue yang ada di sini ya. Di situ gue udah pernah ngebahas buat kalian para pemula, khususnya player gratisan yang pengen fokus ngebangun akun roller coin kalian supaya bisa menjadi aset ataupun penghasil pasif income buat kalian yang bisa dibilang cukup lumayan gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman video gua kali ini seputar updatean terbaru tentang season 8 dari si roller coin ini. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita lihat dari season 8 ini sendiri ya, kalau misalkan kita lihat dari jumlah bonus gratisannya yang disediain, ini tuh cukup worth it ya menurut gua jika dibandingkan dengan season-season sebelumnya. Tapi balik lagi, kekurangannya adalah di sini sekalipun ini yang free-nya dibanyakin, yang gratisannya dibanyakin mesin miningnya, tapi di sini untuk standar XP poinnya per levelnya juga dinaikin sama mereka nih. Jadi balik lagi buat kalian yang mungkin ngerasa ini worth it, pengen ngerjain si roller coin ini untuk nambah-nambahin koleksi mesin mining kalian, dan gak masalah dengan XP point yang cukup tinggi, kalian bisa kerjain aja season 8 ini. Tapi kalau buat kalian yang mungkin ngerasa ini cukup berat dan gak worth it season 8 ini, kalian gak usah kerjain aja gitu ya. Jadi ini balik lagi ke pribadi kalian masing-masing gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.